Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar Bapak terlebih dahulu ya yang menjelaskan ya kawan-kawan. Ya, jadi menarik ya penjabaran dari perkuliahan kita konsekuensi tauhid ya dalam kehidupan sosial. Makanya saya selalu menekankan ya kepada kita semua bahwasanya ya sumber rujukan itu penting ya. Yang mengapa ya menjadi landasan kita menelaah, menganalisis suatu konten. Dalam hal ini ya saya menyarankan kepada kita semua untuk membaca tauhid sosialnya Prof. Amin Rais ya. Ini bapaknya ya si Adi ya. Ya, kalau kita melihat merujuk tauhid sosial. Kalau kita ya kawan-kawan memahami dimensi tauhid ya, dimensi spiritualitas, dimensi esensial, dimensi keyakinan ya. Itulah fundamental ya dalam agama kita ya. Syarat ya keimanan seseorang adalah meyakini di dalam hati ya kalimat musyahadah ya kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat tauhid memiliki potensi ya secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimensi ya yang sangat urgen yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Maka ya dalam dimensi ini ya kita bisa mengartikulasikan ya potensi ya keimanan seseorang dalam kehidupan. Ya. Potensi seseorang dalam dimensi ya secara horizontal. Maka kawan-kawan harus memahami ya yang dimaksud dalam dimensi keseluruhan ini. Yang pertama ya perlu kita ketahui Islam ya bukan agama ya yang mempelajari tentang eksoteris ya dalam pembicaraan pada suatu ibadah saja ya. Islam menyangkut esoteris yang mana nilai-nilai ketauhidan yang merupakan ya suatu peribadatan mengesahkan Allah ya, mengesahkan Allah semata subhanahu wa ta'ala yang artinya kita meyakini dalam hati ya agama samawi ini ya agama ya yang mengkutuskan Allah semata ya. Tetapi ya sesungguhnya yang perlu kita ketahui dari esoteris tersebut ternyata ada implikasinya ya kawan-kawan. Bukan hanya pada wilayah secara esoteris semata hubungan secara vertikal. Tetapi bisa lebih dari itu kawan-kawan. Bisa lebih dari itu. Ya. Yang mana yang kita ketahui di dalam ajaran tauhid ya terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi. Ya, saya ulangi, terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi di dalam ajaran tauhid kita. Apa saja kawan-kawan? Keadilan, ya, persamaan, ya, kesamarataan, ya, demokrasi ya kalau kita ya sekarang dan lain-lain. Ya. Kalau kita merujuk pada dimensi tauhid, ya, tentu kita menelisik lebih mendalam tentang apa yang Rasul contohkan kepada kita semua. Ya, bagaimana Rasul ya, memberikan hak kepada ya,
tawanan perang. Bagaimana Rasul memberikan hak sosial kepada wanita pada zaman jahiliyah. Bagaimana Rasul mengangkat derajat para budak di zaman jahiliyah. Ya, ini merupakan implikasi secara logis ajaran tauhid. Nah, ini kata kuncinya kawan-kawan. Ya. Yang perlu kita ketahui berikutnya, ya, Islam ya, bukan hanya berbicara mengenai tentang teoritis pada hal yang bersifat samawi, ya, kelangitan, ya. Justru Islamlah ya agama yang komprehensif di dunia ya yang tetap membumikan ajaran-ajaran yang bersifat esoteris ke dalam kehidupan. Nah, artinya nih kawan-kawan semua ya, secara esensial ya Islam mengajarkan kepada kita semua memiliki tanggung jawab sosial. Nah, memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial kata kuncinya. Ya, mengajarkan ajaran-ajaran Islam dapat dirasakan manfaatnya oleh kehidupan sosial. Ya. Di sisi lain ya yang perlu kita pahami juga pada finishnya ya tentu kita ya dihadapkan ya tujuan inti dari Islam adalah keselamatan. Ya, karena Islam ya secara bahasa, secara teoritis ya salamah artinya selamat ya. Tentu kita selamat secara dunia dan akhirat. Nah, di sini ada ya yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ilmu tauhid ini ya sebagai jembatan ya awal ya untuk melanjutkan ya kehidupan kita berikutnya. Artinya ya kita secara rukun iman kita meyakini di dalam hati Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan dan tidak ada selain Tuhan ya kecuali Allah itu. Itu di dalam hati kita. Ya, makanya kita meyakini ya, Al-Quran, meyakini kehidupan setelah kematian dan lain-lain. Ya, itulah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Artinya Islam mengajarkan kita untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita. Lebih luas lagi, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan kehidupan sosial. Artinya kita memiliki prinsipal secara tauhid, ya, yakni menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kehidupan sosial kita. Ya, ini artinya secara textbook ya, secara Al-Qur'an ya, mohon maaf ya. Artinya ya, kita telah dihadapkan ya kepada konsekuensi tersebut ya. Kita memiliki tugas tersebut ya. Artinya kita selamat itu ya nggak sendiri ya, memiliki ya tanggung jawab. Makanya disitulah ada ya potensi dakwah, potensi syiar agama. Ya, bagaimana kita menjelaskan agama kita kepada ya khalayak ramai untuk dapat diterima. Ya. Selanjutnya, ya saya akan menjelaskan tauhid ya sosial ya. Yang dimaksud tauhid sosial di sini adalah ya Islam bukan hanya ya agama yang mementingkan ritualitas ya kosong. Nah, hanya pada peribadatan semata ya. Melainkan ya kita memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai makhluk sosial untuk interaksi dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sosial kita. Ya, seperti nih, kemiskinan, penindasan, kezaliman, kediktatoran,
dan lain sebagainya. Maka ya dalam beberapa ya buku literatur ya para cendekiawan muslim ya telah melakukan upaya bagaimana ya pemikiran tauhid ini ya dapat dirasakan dalam kehidupan sosial. Ya, saya sepakat ya apa yang ada di dalam bukunya Pak Amin Rais Tauhid Sosial. Ya, kita bukan hanya semata-mata pada ritus-ritus kosong. Ya, yang artinya kita hanya mementingkan kesalehan kita kepada Tuhan. Di sisi lain, kita tidak cerdas, kita tidak bijak, kita tidak saleh terhadap kehidupan sosial. Nah, ya. Maka ada dimensi tauhid sosial ya, yang mengharuskan umat Islam harus berinteraksi dari berbagai permasalahan sosial ya, dan menanggulanginya dalam kehidupannya. Maka secara dimensi sumber-sumber yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah bukan hanya berbicara mengenai tentang bagaimana cara beribadah, ya, tetapi ya dalam sumber-sumber agama kita membicarakan bagaimana ya mengenai masalah-masalah sosial. Ya, itu yang poin pentingnya. Jadi saat ini ya kawan-kawan bukan hanya saleh secara beribadah melakukan ya peribadatan ya sholat ya berjamaah di masjid, tetapi ya kita memiliki tanggung jawab yang penting dalam menanggulangi kemiskinan dan menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial di sekeliling kita. Ya. Dalam hemat saya mengatakan ya, ketika seseorang meyakini ya Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, ya, maka ya kita harus memikul tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Contoh, Wahyu hari ini ya melaksanakan ibadah saum. Ya, artinya secara ritual vertikal Wahyu sudah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang muslimah. Namun ya Wahyu ya harus memiliki tanggung jawab secara kehidupan sosial. Misalnya ya tetangga Wahyu sendiri ya sama-sama puasa ya tetapi ya apa yang cara puasa kita dengan tetangga kita tentu berbeda dalam arti ya cara menyajikan bukaan ya artinya ya jangan sampai tetangganya Wahyu sampai kelaparan ya artinya ini di dalam hadis pun ya seperti itu ada konsekuensinya ya bahkan ketika kita ya bangunan masjid sangat megah ya memiliki infak tabungan ataupun dalam bentuk ya amal jariah yang telah disumbangkan oleh masyarakat ya dengan nominal sekian puluh juta tetapi di sekeliling masjidnya tidak sejahtera bahkan ada yang kelaparan. Nauzubillah min zalik ya. Justru ini tidak dibenarkan secara ya agama kita dalam melihat ya permasalahan kehidupan sosial. Ini informasi kawan-kawan ya. Ada di Yogyakarta ya, silakan di search ya. Masjid Jogokarian ya kalau tidak salah ya. Pengurus masjidnya ya itu melakukan ya istihad bagaimana kas masjid itu kosong. Nah, kas masjid itu tidak depositokan. Nah, lantas bagaimana ya untuk pembangunannya? Bukan berarti pengurus masjid itu sombong, ia tidak melakukan atau tidak menerima ya
tidak menerima amal, infak, sedekah dari orang yang ingin mendermakan hartanya. Tetapi para pengurus Masjid Jogokarian di Yogyakarta ya, melakukan upaya bagaimana ya, yang pertama ya, yang pertama mereka melakukan upaya ya, kehidupan sosial jangan sampai tetangga sekitar itu kelaparan ya, atau tidak memiliki sarana ibadah seperti mukena, sarung, kopiah dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi bagaimana oriented ya atau orientasi para pengurus Masjid Jogokarian melakukan upaya tauhid sosial ya. Ini kan merefleksikan tauhid sosial. Ya. Bahkan dalam bulan Ramadan ini ya Masjid Jogokarian menyediakan puluhan ribu piring ya untuk dapat berbuka bersama. Masya Allah. Coba kalau kita lihat ya di Bandar Lampung, wah, masjid berlomba-lomba bagaimana meningkatkan kas masjid. Ya, ini ya yang dianggap ya pengurus Masjid Jogokarian di Yogyakarta yang tidak relevan ya terhadap kehidupan sosial ya. Kalau tetangga sekitar masjid ya kesusahan, kelaparan, ini menjadi tanggung jawab dosa bersama pengurus masjid menurutnya. Makanya ya pemikiran yang kedua ya para pengurus Masjid Jogokarian ini biar kita sama-sama tahu, mungkin sudah ada yang tahu ya. Ya, mereka mengupayakan kas masjid Norupiah supaya ya warga masyarakat sekitar berlomba-lomba semakin giat untuk beramal jariah. Ah, jadi seolah-olah kas masjid ini nggak ada terus, jadi masyarakat terus berlomba. Tetapi ya pengeluarannya untuk kemaslahatan umat. Masya Allah. Inilah yang sangat jarang terjadi di Bandar Lampung atau di provinsi-provinsi lainnya. Ya, yang cenderung money oriented ya. Jadi bahkan sampai polisi ya saya di masjid dekat sekeliling saya ya polisi itu polisi atau LSM gitu membuat ya mari kita jaga kas masjid bersama agar digunakan sebagai kemaslahatan umat ya, sampai dibuat seperti itu ya. Makanya inilah yang menjadi apa ya menjadi orientasi kita bagaimana kita bukan hanya saleh di mata Allah, tetapi juga kita saleh dalam kehidupan sosial. Catatan yang kedua menurut saya, ya, kita boleh ya taat tunduk kepada Allah, ya. Tapi dalam kehidupan sosial kita tidak boleh ya, memiliki sifat ya tamak, rakus, ya keji terhadap kehidupan sosial kita. Ya, karena ya tidak semua orang saleh ya dalam pandangan dirinya, saleh ya kepada Allah, ya saleh pada spiritual, saleh kepada keimanan, tetapi dia juga harus ya saleh dalam kehidupan sosialnya. Ya, tidak boleh menyakiti kepada sesama makhluk Allah, bukan hanya kepada sesama manusia, ya, kepada makhluknya Allah. Ya, ya, tidak boleh membunuh sembarangan. Ya. Bahkan kita harus memiliki sensitivitas kepedulian. Nah, inilah sense of responsibility sosial. Ya, saya katakan yang saya maksud catatan saya sense responsibility sosial. Ya, artinya kita memiliki kepedulian kehidupan sosial. Ya. Kita melihat orang yang susah di bawah kita, kita anggap ya susah secara ekonomi, kita merasa prihatin. Bagaimana keprihatinan kita ini dapat menyelesaikan persoalan. Ya, ya, di Indonesia secara kultural budaya timur sudah baik ya. Berbagai macam ya dorongan-dorongan kepedulian itu sudah ada. Kemarin saudara-saudara kita di NTT, NTB ya, mayoritas mahasiswa kita melakukan kepedulian sosial dengan mengadakan ya baksos, bakti sosial. Itu termasuk mencerminkan ya tauhid sosial ya. Ya, itu ya yang dalam catatan Bapak ya. Jadi
kita beribadah terus, ya, tetapi kita masih melaksanakan kekejian, ya, kepada sesama kita, menghina, menghujat, ya, mengumpat, maka dalam materi Bapak, ya, yang harus diingat, ya, keimanan Anda harus dipertanyakan. Nah, keimanan Anda harus dipertanyakan. Karena apa? Ya, tauhid itu, ya, memiliki implikasi secara logis terhadap kepedulian, ya, baik sesama maupun, ya, antar makhluk hidup yang Allah ciptakan. Ya, kalau Anda tidak punya sense of responsibility sosial, Anda dipertanyakan keimanan Anda. Ya, Anda, ya, boleh, ya, hubungan vertikal baik, tetapi secara horizontal Anda juga harus baik kepada sesama. Ya, ada orang yang di bawah kita, ya, secara ekonomi, ya, ya, secara pandangan kita, ya, kawan kita sendiri, ya, yang notabene, ya, kita anggap secara strata sosial di bawah kita, lantas kita tidak mau bergaul. Nah, inilah tauhid sosialnya harus dipertanyakan. Ya, makanya pentingnya beragama, ya, secara kafah, ya, pentingnya agama secara benar, ya. Ya, kita, ya, dalam, ya, kehidupan, ya, buka bersama, bukber misalnya. Ya, di samping kita berbagai, ya, pekerjaan orang yang bekerja seperti, ya, tukang becak, tukang sol sepatu, pedagang, ya. Kita sama rata, kita duduk bareng ketika berbuka puasa. Ya, tidak boleh menyingkir dari sebelah mereka yang kita anggap misalnya kotor, kumuh, tidak boleh ada terucap dan terbenak seperti itu. Ya, Allah memperlakukan hambanya sama. Ya, bahkan sendiri, ya, ketika Rasul itu, ya, eh, menganggap orang yang membencinya sendiri yang sudah uzur melemparnya dengan kotoran, tetapi Rasul sendiri, ya, tetap memperlakukan sebagaimana, ya, selayaknya ibunya sendiri, Masya Allah. Ya, menyuapi, beliau menyuapi, ya, beliau selalu memberikan kasih sayang dengan lemah lembut. Ya, itulah yang Rasul contohkan tauhid sosial, ya, yang dimaksud. Ya. Makanya kita berharap, ya, saya berharap dalam mata kuliah ini, ya, Anda tidak bingung bagaimana mengkorelasikan, ya, tauhid secara spiritual, secara esensial dalam kehidupan sosial. Sudah saya jelaskan secara gamblang, ya, ada benang merah, ya. Artinya, ya, manusia secara jelas, ya, memiliki jasad dan ruh. Ruh itu berhubungan dengan Allah, jasad itu berhubungan dengan manusia. Secara logikanya seperti itu, secara pemahaman sederhananya seperti itu. Ya, jasad kita memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Ruh kita memiliki tanggung jawab kepada Allah. Ya, bagaimana kita cerdas secara saleh, ya, kepada Allah, bagaimana saleh dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan sosial kita. Ya, oke. Itu sangat penting, ya, kawan-kawan. Ya. Dari sini, ya, sudah jelas apa yang telah Bapak sampaikan, apa yang telah eh, Bapak paparkan, ya, mengenai tentang dimensi tauhid dan memiliki konsekuensi secara logis terhadap kehidupan sosial. Ini belum masuk dalam bukunya Pak Amin Rais, ya, kawan-kawan. Oke. Oke, kita lanjut, ya. Eh, kita, ya, melihat dalam bukunya Pak Amin Rais, ya, dalam Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta, juga ada juga dalam bukunya Tauhid Sosial, ya, ada juga dalam bukunya tentang dimensi politik antara apa, ya, lupa Bapak, ya. Bukunya Pak Amin Rais juga sangat kaya dan kental, ya, tentang dimensi kehidupan. Nah, dalam bukunya Pak Amin Rais, ya, kawan-kawan, ya, bahwasanya, ya, tauhid, ya, memproklamirkan, ya, syahadat, ya, tadi
ya, atau kalimat tauhid, ya, mohon maaf, la ilaha illallah, ya. Jadi secara tegas, ya, Muslim, ya, mengatakan, ya, berikrar kepada Allah tiada Tuhan selain Allah, dan bagaimana memanifestasikan keimanannya. Nah, ya, dengan keyakinan tersebut, ya, artinya manusia meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai, ya, merupakan satu kesatuan fitrah manusia. Ya, ketika kita di, ya, alam kandungan kita sudah bersaksi, ya, meskipun kita lupa, ya, secara kontekstual, ya, kita bersaksi, ya, qalu bala zahidna alastu birabbikum, dalam, ya, hadis qudsi, qalu bala zahidna, ya. Wallahu alam, di situ kita menyebut Allah dalam konteks apa, ya, tetapi kita sudah menyaksikan itulah, ya. Artinya secara manifestasi keimanan kita sudah ditiupkan ruh oleh Allah dan kita menyaksikan tersebut. Tetapi kita dilupakan oleh Allah. Ya, karena apa? Kalau tidak dilupakan, semua orang menjadi muslim. Nah, makanya kita diberi akal. Nah, itulah fungsi akal adalah mencari sumber-sumber, ya, pengetahuan tentang keimanan dan cahaya kebenaran Allah SWT. Ya. Kalau kita melihat dalam bukunya Pak Amin Rais, ya, lembaran-lembaran Al-Quran, ya, telah mengisyaratkan kepada kita kehadiran Tuhan dalam setiap insan. Ya, itu artinya, ya, fitrah bawaan manusia yang kita ketahui sejak lahir. Ya, makanya kalau kita melihat, ya, parameter keimanan, ya, wah, parameter keimanan, wah, Bapak ini udah belajar sains, ya, belajar bagaimana, apa ya, wujud, ya, apa yang bisa dihitung nggak parameter keimanan, ya. Ya, kata kalau Kang Ujang Bustomi, ya, ya, Ustadz Ujang Bustomi, ya, itu sambil bercanda, ambil guyon, ya. Parameter keimanan, ya, dari kesalehan sosial seseorang, katanya. Ya, baru terlihat bagaimana dia iman nggak kepada Allah, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, artinya sebagai fitrah manusia, ya, dalam bukunya Tauhid Sosial Pak Amin Rais, ya, manusia akan mampu dan memotori keberhasilan seseorang dalam aktivitas dan karirnya. Ya, jadi yang mana dalam hal ini nilai tauhid, ya, dapat dirasakan, ya, oleh orang lain ketika bersahabat dengannya. Nah, dalam hal ini, ya, kawan-kawan, misalnya, ya, kita sebagai sahabat, ya, mengajak kebaikan bersama, ya, taklim bersama, ya, terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan bersama, itulah, ya, yang dikatakan fitrahnya dalam nilai tauhid, ya. Artinya, ya, di dalam nilai tauhid kita juga diajarkan nilai-nilai etika, attitude, ya. Ya, di dalamnya juga menyangkut moral pergaulan kepada sesama, tata krama, ya, kepada sesama manusia. Artinya, ya, kadar keimanan seseorang, ya, cerdas imannya seseorang secara vertikal, ya, itu terlihat dalam kehidupan sosialnya. Nah, ketika kita, ya, berbicara kepada orang yang lebih tua, kita sopan, ya, kita tidak menganggap diri kita menggurui, bahkan kita menganggap diri kita yang paling hebat. Yaitu salah satu, ya, indikator keimanan seseorang dalam kehidupan sosial, ya. Jadi nilai tauhid itu sesungguhnya ada nilai-nilai etika di dalamnya karena mengatur, ya, aspek-aspek spiritualitas kehidupan sosial. Ya, artinya secara prinsipal, ya, kawan-kawan, seseorang harus mengenali dan berusaha, ya, memahami, ya, jati dirinya sendiri yang mana berpikir, ya, secara jernih, ya, dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara optimistik, ya. Artinya, ya, setiap problematika kehidupan, ya, ya, kita memiliki
ya tugas untuk menyelesaikan, mampu mengontrol lisan kita. Misalnya Arianti hari ini ya mendapat pressure dari dosennya misalnya. Misalnya Pak Gesit ngasih tugasnya banyak. Ya, Arianti harus bisa mengontrol diri, mengontrol lisan. Ih, Pak Gesit ini jahat amat sih sama Arianti misalnya ya Arianti. Ih, apalah Pak Gesit ini kasih tugas tiap hari. Ya, emangnya nggak pernah jadi mahasiswa apa Bapak ini? Nah, ini salah secara nggak salah secara kehidupan sosial Arianti. Ya, apalagi gibah ya, dosa dosa memakan ya ibaratnya daging saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik ya. Berpikir secara jernih ya artinya kita mampu mengontrol lisan perbuatan kita. Nah, misalnya lagi nih si Yesi ya, Yesi ini orangnya jahil ya. Ya, si Ali Nur Mualim dimiskolin ya. Ali tahu orangnya baperan kalau ada yang miskol ya lantas dibales ya. Halo, siapa nih? Ya, jadi konektisitas ya resehnya turun temurun misalnya Yesi ya. Ya, berikutnya ya ataupun secara langsung maupun tidak langsung ya terhadap kehidupan sosial kita ya. Itulah ya nanti materinya bisa Bapak download ya bisa bisa di-download masing-masing kepada kalian semua, bukunya ada ya, buku lama itu ya. Ya, itu menjadi rujukan Bapak ya. Jadi untuk menjelaskan dimensi tauhid dalam kehidupan sosial. Oke, mungkin ya ada dari kawan-kawan